Ini bukan sekedar kisah. Ini adalah perjalanan manusia yang tenggelam oleh kesombongannya sendiri. Ini adalah kisah tentang seorang raja yang tubuhnya secara menakjubkan tetap utuh dan tidak hancur selama lebih dari 3.000 tahun, seolah-olah waktu berhenti berputar untuk fisiknya. Konon, ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa hingga dikatakan mampu memakan seekor unta muda sendirian dalam satu hari. Namun anehnya, ia tidak pernah jatuh sakit. Kesehatan yang tak wajar ini bukannya membuatnya bersyukur, justru menjadi racun yang memabukkan jiwanya. Ia adalah penguasa paling kejam dan tiran di Mesir kuno. Seorang raja yang berani menentang Allah dan menantang nabinya, Musa, alaihi salam. Ia adalah raja terkutuk yang akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan cara yang menghinakan, menjadikannya penjahat terburuk yang kekal di jahanam. Nama Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali dalam Al-Quran, dan hampir setiap penyebutannya berkaitan erat dengan tirani, penindasan, dan kesombongan yang melampaui batas. Ia memerintah seluruh negeri Mesir dengan tangan besi, dibantu oleh pasukan dan pelayan-pelayan setia yang bekerja keras demi ambisinya. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan bertambahnya kemakmuran dan kekuatan militer Mesir, cengkeraman kekuasaannya pun semakin kuat. Dengan kekuatan absolut yang tak terbantahkan ini, ia memaksakan setiap keinginan dan keputusannya kepada rakyat tanpa ada yang berani melawan. Ketiadaan perlawanan ini semakin mengobarkan api kesombongan dalam dirinya. Menurut adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Mesir kala itu, Fir'aun tidak hanya dipandang sebagai raja, tetapi sebagai dewa yang hidup di bumi. Penyembahan di kuil-kuil megah ditujukan kepadanya. Pujian dan pemujaan yang terus-menerus ini membuat Fir'aun terbuai dalam ilusi. Ia sendiri mulai mempercayai kepalsuan yang ia ciptakan. Ia benar-benar menganggap dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah dan meyakini bahwa dialah sumber dari segala kehidupan dan pencipta segalanya. Dalam kebutaan hatinya terhadap apa yang menantinya di akhirat, ia terus menjalani hidup dengan menindas orang-orang lemah dan memanjakan diri dalam kemewahan duniawi. Namun, ada satu hal fatal yang ia lupakan. Hukuman Allah atas dirinya sudah sangat dekat. Sebuah hukuman yang tidak hanya akan menghancurkannya, tetapi juga menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan bagi kerajaan Mesir. Sungai legendaris ini dikenal karena alirannya yang hampir tidak pernah kering, bahkan di puncak musim panas yang menyengat. Sungai ini membawa berkah kehidupan, menyuburkan tanah dengan endapan mineral yang kaya, mengalirkan air ke gurun yang tandus, dan mengubah wilayah sekitarnya menjadi lahan pertanian yang subur dan berlimpah hasil panen. Namun, di balik keindahan dan kemakmuran alam itu, terdapat penderitaan manusia yang tak terperi. Sementara Fir'aun menikmati hidup mewah di istananya yang megah, rakyat jelata, terutama para budak dari Bani Israel, bekerja tanpa henti bagai mesin untuk mempertahankan sistem kerajaan ini. Selama masa pemerintahan Fir'aun, para budak memikul beban terberat. Mereka dipaksa melakukan segala bentuk kerja keras, mulai dari membajak ladang di bawah terik matahari, hingga mengangkut batu-batu raksasa untuk proyek konstruksi monumen dan istana demi memuaskan ego sang raja. Di masa lalu, Nabi Yusuf alaihissalam pernah menjabat sebagai wazir yang dihormati di Mesir dan memperkenalkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Namun setelah beliau wafat, penduduk Mesir perlahan-lahan kembali ke kepercayaan pagan atau penyembahan berhala nenek moyang mereka. Karena didorong oleh rasa dendam dan ketakutan akan populasi mereka,
Bani Israel, kaum keturunan Yusuf alaihissalam, dijadikan budak dan menjadi sasaran penderitaan yang sistematis dan brutal. Fir'aun tidak bekerja sendiri. Ia memiliki lingkaran penasehat yang membantunya melanggengkan kekuasaan, di antaranya adalah Qorun dan Haman. Qorun adalah simbol orang yang tersesat karena harta kekayaan dan kesombongan. Sementara Haman dikenal sebagai pejabat yang licik yang selalu mengikuti jalan yang salah demi mengamankan kepentingan dan jabatannya sendiri. Seiring waktu, populasi laki-laki Bani Israel meningkat pesat. Hal ini memicu paranoia dalam diri Fir'aun. Ia dihantui ketakutan bahwa jika suatu hari terjadi perang atau pemberontakan, Bani Israel yang jumlahnya banyak itu akan bangkit, mendapatkan kekuatan dan menggulingkan tahtanya. Ketakutan yang tidak berdasar ini membawanya pada rencana yang sangat keji, memusnahkan generasi penerus Bani Israel. Pemicu utama keputusan ini adalah sebuah mimpi buruk yang sangat mengganggu tidur Fir'aun. Menurut riwayat dari Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Mas'ud, Fir'aun bermimpi melihat api yang berkobar dahsyat muncul dari Allah Baitul Maqdis Al-Quds, menjalar ke Mesir dan membakar segala sesuatu, rumah, istana, dan penduduk Mesir, kaum Kipti. Namun anehnya, api itu tidak menyentuh Bani Israel. Terbangun dengan keringat dingin, ia segera memanggil para penafsir mimpi, peramal, dan penyihir istana. Dengan gemetar namun jujur, mereka menafsirkan mimpi itu sebagai peringatan keras. Akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaanmu dan kehancuran kekuasaanmu. Terbakar oleh amarah dan ketakutan, Fir'aun mengeluarkan titah yang mengerikan. Eksekusi massal terhadap semua bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Para prajurit disebar ke seluruh penjuru negeri, memeriksa setiap rumah, dan merenggut bayi-bayi tak berdosa dari pelukan ibu mereka. Di tengah suasana mencekam itu, lahirlah Musa alaihissalam, seorang keturunan Yakub alaihissalam. Ayahnya bernama Imran dan saudaranya adalah Harun alaihissalam. Kelahirannya disertai tanda-tanda kebesaran. Saat lahir, sebuah cahaya terang bersinar dari dahi Musa alaihissalam yang diberkati, membuat bidan yang membantu persalinannya terpukau dan dipenuhi rasa kekaguman yang tak terlukiskan. Musa alaihissalam kelak menjadi nabi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Namanya terukir dalam 34 surat di 131 ayat, menandakan betapa pentingnya kisah perjuangannya. Ketika perintah eksekusi Fir'aun semakin gencar, ketakutan melanda setiap keluarga Bani Israel. Ibu Musa alaihissalam merasa sangat tidak berdaya. Ia tahu ia tak mungkin melawan prajurit-prajurit bengis yang siap membunuh putranya kapan saja. Dalam keputusasaan manusiawinya, ia hanya bisa berserah diri, memohon perlindungan kepada Allah dengan doa yang tulus dan penuh air mata. Pada saat itulah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya melalui ilham ilahi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Meskipun berat dan bertentangan dengan naluri seorang ibu untuk menjauhkan anak dari bahaya, keyakinannya pada janji Allah mengalahkan rasa takutnya. Ia meletakkan putra kesayangannya di sebuah peti kayu kecil yang dilapisi agar kedap air. Lalu dengan hati bergetar namun penuh tawakal, ia menghanyutkannya ke aliran sungai Nil yang tenang namun misterius. Takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Peti kecil itu tidak hanyut ke laut atau tersangkut di semak-semak, melainkan terbawa arus lembut hingga mencapai tepian sungai tepat di depan istana Firaun. Istri Firaun, Asyah binti Muzahim, sedang berada di sana. Asyah adalah wanita yang memiliki hati emas dan iman yang kuat.
yang selama ini memendam penderitaan batin melihat kekejaman suaminya. Ia kelak dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita paling mulia di surga. Ketika para pelayan mengambil peti itu dan membukanya di hadapan Asyah, ia melihat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dengan wajah berseri-seri. Seketika itu juga, Allah menanamkan rasa kasih sayang yang mendalam di hati Asyah. Ia segera membawa bayi itu menghadap Firaun yang berniat membunuhnya karena curiga bayi itu adalah anak Bani Israel. Dengan lembut namun tegas, Asyah memohon, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak angkat." Ajaibnya, hati Firaun yang keras melunak sesaat dan ia menyetujui permintaan istrinya. Tanpa ia sadari, ia baru saja setuju untuk membesarkan musuh yang paling ia takuti di dalam rumahnya sendiri. Namun, ujian belum berakhir. Bayi Musa menolak menyusu dari setiap inang pengasuh atau ibu susu yang didatangkan istana. Ia menangis kelaparan namun enggan meminum air susu mereka. Kakak perempuan Musa yang diam-diam mengawasi dari kejauhan sejak peti dihanyutkan, memberanikan diri mendekati penjaga istana. Ia menawarkan solusi. "Bolehkah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa memeliharanya untuk kalian?" Ia pun membawa ibu kandung Musa ke istana. Begitu mencium aroma ibunya, bayi Musa segera menyusu dengan tenang. Demikianlah janji Allah terpenuhi. Musa kembali ke pelukan ibunya dengan aman, bahkan ibunya mendapatkan upah dan perlindungan dari istana Firaun untuk menyusui anaknya sendiri. Musa tumbuh besar di lingkungan istana sebagai pangeran angkat. Suatu hari, saat masih balita, Firaun sedang menggendong Musa. Tiba-tiba, tangan kecil Musa menarik janggut Firaun dengan keras dan menampar wajah sang raja. Firaun terkejut dan murka. Naluri paranoidnya bangkit kembali. Ia berkata kepada Asyah, "Ini pasti anak yang diramalkan akan menghancurkanku. Ini adalah musuh yang aku tunggu-tunggu." Asyah kembali membela Musa dengan cerdik. "Tenanglah, dia hanya anak kecil yang belum berakal. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jika kau ragu, ujilah dia. Letakkan semangkuk permata berkilauan dan semangkuk bara api menyala di depannya. Anak yang cerdas akan memilih permata. Anak yang bodoh akan tertarik pada api." Firaun menyetujui ujian itu. 2 mangkuk disajikan di hadapan Musa kecil. Secara naluriah, tangan Musa bergerak ke arah permata yang indah. Namun, atas kehendak Allah, malaikat Jibril alaihi salam membelokkan tangan Musa ke arah bara api. Musa mengambil bara panas itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Api itu membakar lidahnya, yang kelak menyebabkan bicaranya menjadi sedikit tidak jelas, cadel. Melihat Musa menangis kesakitan karena memilih api, Firaun tertawa lega dan meyakini bahwa Musa hanyalah anak biasa yang tidak berbahaya. Ia pun membiarkan Musa hidup. Tahun demi tahun berlalu. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat secara fisik dan bijaksana dalam berpikir. Suatu hari, saat berjalan di kota, ia melihat pertengkaran antara seorang pria dari Bani Israel dengan seorang penduduk asli Mesir, kaum Kipti. Pria Bani Israel itu meminta tolong kepada Musa. Berniat membela kaumnya yang tertindas, Musa memukul orang Mesir itu dengan 1 pukulan tangan kosong. Di luar dugaan, pukulan itu begitu kuat hingga menyebabkan orang Mesir itu tewas seketika. Musa sangat terkejut dan menyesal. Ia tidak pernah berniat membunuh. Ia segera bertaubat kepada Allah, menyadari kehilafannya. Ini adalah perbuatan setan, gumamnya penuh penyesalan. Keesokan harinya, ia kembali melihat pria Bani Israel yang sama sedang bertengkar lagi dengan orang lain. Ketika Musa hendak menegurnya, pria itu justru berteriak panik membongkar rahasia kejadian kemarin.
"Wahai Musa, apakah kamu akan membunuhku sebagaimana kamu membunuh orang kemarin? Kamu hanya ingin menjadi orang yang sewenang-wenang di negeri ini." Berita pembunuhan itu pun menyebar cepat hingga ke telinga istana. Seorang lelaki datang tergesa-gesa memperingatkan Musa bahwa para petinggi kerajaan sedang berunding untuk membunuhnya sebagai hukuman. Tanpa membawa bekal yang cukup, dengan hati penuh ketakutan namun tetap bertawakal, Musa alaihi salam melarikan diri keluar dari Mesir menuju negeri Madian, meninggalkan kehidupan istana yang mewah demi keselamatan jiwanya. Setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, menikah dan mengembala kambing, Allah mengangkat Musa alaihi salam menjadi seorang nabi dan rasul. Ia menerima wahyu di lembah tua dan diperintahkan untuk kembali ke Mesir dengan misi yang sangat berat, membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengajak Fir'aun menyembah Allah. Menyadari kekurangannya dalam berbicara, Musa memohon agar saudaranya Harun alaihi salam yang lebih fasih lidahnya diangkat menjadi pendampingnya. Allah mengabulkan permohonan itu. Musa dan Harun mendatangi istana Fir'aun dengan keberanian yang bersumber dari iman. Mereka berdiri di hadapan tahta emas Fir'aun dan berkata lantang, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan seluruh alam." Fir'aun menatap mereka dengan tatapan meremehkan dan mengejek. "Bukankah kami yang membesarkanmu di antara kami sebagai anak? Dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, lalu kamu melakukan perbuatan kriminal itu?" Musa menjawab dengan tegas, mengakui kekhilafan masa lalunya, namun menegaskan posisinya sekarang sebagai utusan Allah. Ia menuntut pembebasan Bani Israel. Ketika Fir'aun dengan angkuh menantang Musa untuk membuktikan kenabiannya, Musa melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat kayu itu berubah menjadi ular besar yang nyata dan menakutkan. Kemudian ia mengeluarkan tangannya dari baju, dan tangan itu bersinar putih menyilaukan mata, bukan karena penyakit, melainkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Fir'aun menuduh Musa hanyalah seorang penyihir yang pandai. Untuk mematahkan sihir Musa dan mempermalukannya di depan umum, Fir'aun mengumpulkan 70 penyihir terhebat dari seluruh penjuru Mesir. Sebuah arena besar disiapkan dan rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan kekalahan Musa. Di hari pertarungan, para penyihir dengan penuh percaya diri melemparkan tali temali dan tongkat mereka. Dengan ilusi sihir tingkat tinggi, benda-benda itu tampak di mata penonton seperti ribuan ular yang merayap dan mendesis. Ketakutan sempat menyergap hati manusia, bahkan Musa pun merasakan getaran gentar. Namun, Allah memerintahkan Musa, "Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu." Musa melempar tongkatnya. Kali ini bukan ilusi, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang nyata, yang dengan cepat menelan habis semua ular palsu dan peralatan sihir para penyihir itu. Kejadian ini begitu nyata dan mustahil dilakukan oleh sihir manusia. Para penyihir yang paling mengerti tentang hakikat sihir seketika sadar bahwa apa yang dibawa Musa adalah mukjizat dari Tuhan semesta alam. Hati mereka bergetar hebat. Mereka serentak bersujud di tengah arena di hadapan ribuan rakyat dan Fir'aun, seraya berseru, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun." Wajah Fir'aun memerah padam karena murka dan malu. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang dan menyalibkan mereka di batang pohon kurma. Namun, para mantan penyihir itu, yang kini telah mengecap manisnya iman, menjawab dengan tenang, "Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja." Mereka memilih mati syahid daripada kembali kepada kekafiran. Meskipun telah melihat bukti nyata, hati Fir'aun semakin membatu.
ia meningkatkan penindasannya. Sebagai balasan, Allah mengirimkan serangkaian azab atau tulah untuk memperingatkan Mesir. Kekeringan dan kelaparan, sungai Nil surut, tanah pecah-pecah, dan kelaparan melanda. Banjir besar, tiba-tiba air bah datang, menghancurkan rumah-rumah dan membusukkan tanaman. Wabah belalang, jutaan belalang menyerbu, menghabiskan sisa-sisa tanaman pangan yang tersisa, meninggalkan ladang gundul. Serangan kutu dan katak. Kutu menjangkiti manusia dan hewan. Katak memenuhi seluruh negeri. Mereka ada di jalanan, melompat ke piring makanan, dan memenuhi tempat tidur, membuat hidup menjadi siksaan yang menjijikkan. Air menjadi darah. Sumber air mereka berubah merah pekat seperti darah, tak bisa diminum, menyebarkan bau amis yang menyengat. Setiap kali satu azab datang dan menyengsarakan mereka, Fir'aun dan rakyatnya berlari kepada Musa, memohon, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Jika azab ini hilang, kami pasti akan beriman dan melepaskan Bani Israel." Namun, setiap kali Allah mengangkat azab itu karena doa Musa, sifat khianat mereka kembali muncul. Mereka mengingkari janji dan kembali menindas. Akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir secara diam-diam di malam hari. Ribuan kaum Bani Israel bergerak menuju Laut Merah. Ketika pagi tiba, Fir'aun menyadari kepergian mereka. Dengan amarah yang memuncak, ia menyiapkan pasukan tempur terbesarnya, kereta-kereta perang, dan mengejar mereka untuk menghabisi Bani Israel selamanya. Bani Israel terpojok di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang lautan luas yang dalam, di belakang mereka debu pasukan Fir'aun semakin dekat. Kepanikan melanda. "Kita pasti tertangkap," teriak sebagian dari mereka. Namun Musa alaihi salam dengan keyakinan penuh berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah memerintahkan Musa memukul laut dengan tongkatnya. Blar! Laut Merah terbelah dua dengan suara gemuruh yang dahsyat. Air laut berdiri tegak laksana gunung raksasa di kiri dan kanan, menciptakan jalan kering yang luas di tengahnya. Bani Israel bergegas menyeberang dengan takjub dan syukur. Melihat jalan terbuka itu, Fir'aun yang dibutakan oleh kesombongan memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar masuk ke dalam celah laut itu. Ketika Musa dan pengikut terakhirnya telah menapakkan kaki di seberang dengan selamat dan posisi Fir'aun beserta seluruh pasukannya tepat berada di tengah-tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali ke asalnya. Gunung-gunung air itu runtuh seketika, menghantam pasukan Mesir dengan kekuatan yang menghancurkan. Jeritan ketakutan membahana, namun tertelan oleh gemuruh ombak. Fir'aun, sang dewa yang perkasa, kini tak berdaya digulung ombak. Di detik-detik terakhir hidupnya, saat air mulai memenuhi paru-parunya dan kematian sudah di depan mata, kesombongannya runtuh. Ia berteriak, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim." Namun pintu taubat telah tertutup. Malaikat Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut. Allah menjawab seruannya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. "Sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah berkehendak menjadikan kematian Fir'aun sebagai tanda kekuasaannya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu.
Jasad Fir'aun tidak hancur dimakan ikan atau hilang di dasar laut. Tubuhnya terdampar dan kemudian ditemukan. Ribuan tahun kemudian, pada tahun 1881, sebuah tim peneliti menemukan tubuhnya yang terawat secara menakjubkan di dekat Jabalain. Meskipun otopsi menunjukkan kadar garam yang tinggi, tanda tenggelam di laut, jasadnya utuh meskipun tidak melalui proses mumifikasi kerajaan yang biasa. Kini, tubuh kaku sang raja sombong itu terbaring di museum, menjadi tontonan turis dan pengingat bisu bagi seluruh umat manusia, bahwa setinggi apapun kekuasaan manusia, ia tak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat takabur dan menjadikan hamba yang pandai mengambil hikmah. Jika kisah ini membawa manfaat untukmu, kami mohon dukunganmu dengan menekan like, meninggalkan komentar kebaikan, dan subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam perjalanan menuju ridhonya. Semoga Allah melapangkan rezekimu, menjaga keluargamu, dan meneguhkan hatimu di atas jalan yang benar. Amin. Sampai bertemu di kisah penuh hikmah berikutnya.